Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mengawali pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, ini untuk kelas 8A. Apakah ada yang tidak berangkat? Atau berangkat semua? Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini pada pelajaran 8, saya akan memberikan materi yaitu tentang drama. Ya. Menurut kalian, drama itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Drama. Barangkali salah satu ada yang mau menjelaskan apa itu drama? Oke. Langsung saja ya. Nah, di sini drama itu adalah cerita atau tiruan perilaku manusia yang dipentaskan, ya. Jadi manusia itu bisa meniru perilaku siapa saja, ya, seperti artis contohnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu drama ini memiliki aspek esensial, yaitu aspek cerita dan aspek pementasan yang berhubungan dengan seni lakon atau teater. Nah, drama juga memiliki 3 dimensi, yaitu sastra, gerakan, dan ujaran. Nah, di sini ada naskah drama ya, yang berjudul Arloji, yang diperankan oleh Jidul sebagai anak laki-laki yang berumur 15 tahun. Ada Papikun sebagai pembantu rumah tangga berumur sekitar 40 tahun. Ibu Nyonya rumah berumur sekitar 42 tahun. Dan Tritis sebagai gadis berusia 18 tahun. Di sini ada yang mau memerankan sebagai Papikun dan Jidul. Untuk dibacakan sedikit saja. Silakan Mbak, ini siapa namanya sama belakangnya. Silakan sampai sini saja ya. Maju Bu atau di sini? Dibacakan saja Mbak. Saya sebagai apa Bu? Terserah, pilih. Saya sebagai Pak Pikun ya Bu. Ayo mana, berikan kembali padaku. Ayo mana. Jangan belagak pilon. Siapa lagi kalau bukan kamu yang mengambilnya? Ayo Jidul, kamu menyembunyikan di mana? Heh. Dasar maling, belum sampai sebulan di sini kamu sudah kambuh lagi. Ya, dasar nggak tahu diri. Ayo kembalikan padaku mana? Sudah Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Nah, itu ya. Untuk ceritanya masih panjang sini. Untuk dari tes di atas itu ada menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Drama diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Dan di sini ada ciri utama drama, yaitu ada berupa cerita, ya. Dan yang kedua ada berbentuk dialog. Dan yang ketiga ada bertujuan untuk dipentaskan. Nah, untuk selanjutnya ada unsur-unsur drama ya. Unsur drama di sini ada 7. Yang pertama ada plot atau alur. Nah, plot atau alur adalah
jalinan cerita atau kerangka cerita dari awal hingga akhir, yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh atau lebih yang saling berlawanan. Alur drama mencakup bagian-bagian. 1. Ada pengenalan cerita, ada konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Ya. Yang selanjutnya ada penokohan dan perwatakan. Penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Nah, kalau penokohan itu tokoh-tokoh di dalam drama ada siapa saja. Seperti yang pada drama tadi ada Dharma yang berjudul Arloji. Penokohannya yaitu ada Jidul, Pak Pikun, Ibu, dan Tritis. Sedangkan perwatakan itu bagaimana watak-watak yang ada di drama itu, yang memerankan drama itu. Nah, di sini ada tokoh utama sama tokoh pembantu. Ya. Tokoh utama atau sentral cerita dalam pementasan itu adalah tokoh yang sering muncul di dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh pembantu itu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Nah, dari segi perwatakan ini tokoh dan perannya dalam mementaskan drama terdiri ada 4 macam. Ada tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, tokoh serba bisa. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib, nasib atau watak selama pertunjukan. Nah, misalnya itu seperti tokoh yang awalnya adalah seorang baik, pada akhirnya berubah menjadi jahat. Yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan atau menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Dan yang ketiga ada tokoh statis. Tokoh statis ini tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir. Misalnya seorang tokoh yang berkarakter jahat dari awal hingga akhir pun tetap menjadi jahat. Tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Itu misalnya seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Nah, yang bagian C ini ada dialog ya, dialog atau percakapan. Ciri khas naskah drama adalah naskah itu berbentuk percakapan atau dialog. Nah, setiap drama itu pasti ada dialognya ya, antar sesama tokoh. Nah, untuk dalam sebuah dialog itu sendiri ada 3 elemen. Yang pertama, tokoh adalah pelaku yang mengucapkan dialog itu. Yang kedua, wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Kramagung adalah petunjuk, perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung. Ya, biasanya itu dicetak miring. Nah, untuk latar itu dibedakan menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu yang menunjukkan tempat di mana kejadian drama itu. Waktu kapan menunjukkannya cerita tersebut. Nah, suasana itu bagaimana suasana drama itu. Bisa menyenangkan, mengharukan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertian latar sendiri itu keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Ya. Nah, untuk yang E itu ada tema atau dasar cerita. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita dalam drama. Ya, dalam drama itu pasti ada tema ya. Sebelum membuat drama pasti kita
memikirkan sebuah tema dulu sebelum kita menentukan sebuah judul. Nah, di sini ada tema dalam drama itu mengarahkan dalam beberapa bentuk seperti berikut ini. Tragedi, drama yang penuh dengan kesedihan. Tuh. Itu temanya tentang tragedi itu ya, tentang kesedihan. Dan yang kedua ada komedi, drama penggelitik hati yang penuh kelucuan dan sebagainya. Selanjutnya ada menafsirkan kembali isi drama. Ini ada amanat atau pesan pengarang. Sadar atau tidak sadar, pengarang naskah drama pasti menyampaikan sebuah pesan tertentu dalam karyanya. Pesan itu dapat tersirat dan tersurat. Ya. Itu dalam drama itu ada amanat ya, pesan moral untuk pembacanya. Petunjuk teknis atau teks samping. Dalam naskah drama diperlukan petunjuk teknis atau teks samping yang sangat diperlukan apabila naskah drama itu akan dipentaskan. Ya. Ini menafsirkan kembali isi drama. Tokoh melalui karakter tokoh yang berbeda atau bahkan berlawanan, itulah konflik antar tokoh muncul. Ketika konflik itu terjadi, peristiwa-peristiwa akan makin memuncak dan menyampai klimaks. Ya. Untuk selanjutnya yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Yang pertama ada struktur teks drama. Sebagaimana jenis teks lainnya, drama terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Susunan bagian drama tersebut sebenarnya merupakan salah satu unsur drama itu pula. Nah, selanjutnya ada struktur drama yang berbentuk alur. Pada umumnya itu tersusun sebagai berikut. Yang pertama ada prolog. Prolog itu adalah kata yang pembuka, ya. Pembuka seperti pengantar ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Yang kedua ada dialog. Nah, dialog itu media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia. Nah, di dalam dialog itu ada urutannya juga ya. Yang pertama ada orientasi. Nah, apa itu orientasi? Ada yang tahu orientasi itu apa? Enggak tahu. Orientasi itu ya bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau yang sudah terjadi. Nah, yang kedua itu ada komplikasi. Itu konflik-konflik dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan atau kekeliruan yang dialami tokoh utama. Nah, resolusi itu adalah bagian dari klimaks dari drama yang berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik. Nah, orientasi kan bagian awal ya, terus muncullah itu konflik, yaitu yang dimaksud komplikasi. Penyelesaiannya itu dalam revolusi di bagian akhir. Nah, ini di sini ada struktur drama itu ya tadi, prolog, dialog, dan epilog. Menulis teks drama. Nah, di dalam menulis teks drama itu langkah awalnya yaitu temukan ide cerita sebelum kalian membuat judul. Ya, mau tema tentang apa, cari dulu. Terus tentukan pelaku cerita. Setelah menemukan ide cerita, tentukanlah cerita tersebut akan diperankan oleh
Berapa pelaku? Selain pelaku utama, harus dipertimbangkan pula pelaku sampingan atau pelaku pembantu. Nah, yang terakhir, tuliskan naskah drama. Mulailah menuliskan naskah drama dengan terlebih dahulu melukiskan latar panggung yang menggambarkan cerita itu berlangsung kapan dan di mana. Nah, ini sudah selesai materi tentang drama. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Saya depan dulu, Mbak. Siapa namanya? Mbak Dewi, Bu. Oke. Ya, silakan, Mbak. Bisa dijelaskan kembali, Bu, apa itu struktur drama? Iya, nanti ya satu dulu. Nah, untuk struktur drama ya. Nah, tadi kan di dalam struktur drama ada prolog, dialog, dan epilog. Nah, untuk prolog sendiri itu adalah kata pembuka, pengantar ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Dan yang kedua itu ada dialog yang merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan, watak manusia dan problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan hidupnya. Nah, yang ketiga itu ada epilog ya. Epilog itu kata penutup yang berisi simpulan atau kalimat tentang keseluruhan dialog tersebut. Nah, itu struktur drama. Ya, tadi mau tanya lagi ya. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan antara tokoh berkembang dan tokoh pembantu? Oh iya. Namanya siapa, Mbak? Hana. Oke. Nah, untuk tokoh berkembang sama apa tadi? Tokoh pembantu. Oke. Nah, tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Nah, contohnya itu misalkan tokoh yang awalnya seorang baik itu pada akhirnya menjadi seorang yang jahat ya. Bisa juga yang tadinya jahat jadi baik gitu. Nah, untuk tokoh pembantu sendiri itu adalah tokoh yang diperbentukkan untuk menyertai, melayani atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu ya. Nah, seperti itu. Apakah ada lagi? Tidak ada. Ya, ada, Bu. Rasanya jam sudah menunjukkan selesai ya. Iya, Bu. Sudah, tidak ada lagi. Tidak ada. Ya udah, saya akhiri ya untuk pembelajaran hari ini tentang drama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sini, Dik. Apa? Jatuh. Makan ngomong.